Halo guys, kembali lagi dengan saya Samuel. Di video kali ini saya ingin membahas tentang video yang viral akhir-akhir ini dari seorang YouTuber yang bernama Muhammad KC. Nah, dari namanya saja kita tahu bahwa dia adalah penganut agama Islam. Nah, lalu kemudian ketika kita membaca profilnya, dia ternyata sudah mengambil keputusan untuk tidak mengikuti ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, keputusan ini dia ambil dan kemudian dia membuat YouTube yang dari profil tersebut ternyata dia sudah mengumpulkan kurang lebih 450 video dalam akun YouTube-nya. Dari video-video itu ternyata semuanya berisi tentang ujaran kebencian dan penistaan agama Islam, agama di mana dia anut sebelumnya. Lalu kemudian ketika viral penangkapan dirinya, saya juga belum mendapatkan konfirmasi bahwa Muhammad KC sudah benar-benar menjadi Kristen sejati. Nah, dari video saat ini yang akan saya bahas adalah Muhammad KC ditangkap karena menista agama Islam dan kemudian orang Kristen berbondong-bondong memberikan dukungan terhadap Muhammad KC. Yang saya mau tanggapi adalah Alkitab sama sekali tidak pernah memberikan kita pengajaran untuk menista atau menghina, melecehkan agama-agama yang lain yang di luar daripada kekristenan. Sebaliknya, agama Kristen jelas mengajarkan kita sebagai orang percaya yang sejati untuk terus dengan giat memberitakan Injil. Ingat ya, kita diperintahkan untuk memberitakan Injil, melakukan kebaikan, menebarkan kasih itu kepada siapapun, lalu kemudian tidak berkompromi dengan apa yang jahat dan terus berdiri pada jalan yang lurus sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita sama sekali tidak diajarkan oleh Tuhan kita untuk menista atau melecehkan agama orang lain. Makanya Kristus seringkali mau mengajarkan kita supaya kita bertindak cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, dari hal ini kita perhatikan bahwa apakah Kristus dalam pelayanannya sama seperti ini, dia melecehkan pengajaran-pengajaran yang lain atau dia menistakan kepercayaan-kepercayaan lain? Tentu tidak. Ketika dia mau berbicara untuk membukakan kebenaran, selalu menggunakan perumpamaan yang tidak langsung strike dan menyakiti hati orang lain atau orang yang mendengar saat itu. Nah, ini adalah kecerdikan-kecerdikan yang Kristus tunjukkan sehingga orang terus berusaha mencari kesalahannya dan berusaha menangkapnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa menangkap dia sebelum waktu yang ditetapkan Allah untuk dia harus dihukum, yaitu disiksa dan disalibkan. Nah, ini yang mau kita perhatikan bersama, bahwa menjadi orang Kristen tujuan utama kita adalah memberitakan Injil dengan hati yang tulus dan ikhlas serta iman yang kokoh di dalam Kristus. Bukan kita ada untuk melecehkan atau menistakan agama orang lain, agama apapun itu. Kita tidak diajarkan untuk melakukan hal itu. Nah, jadi bagi kita orang Kristen ketika melihat agama Islam dinistakan oleh orang yang tadinya menganut agama Islam lalu keluar, itu kita tidak perlu mendukung orang-orang tersebut. Karena orang Kristen sama sekali tidak diajarkan demikian. Nah, lalu kemudian juga kita bisa melihat tentang keberadaan Ustadz Yahya Waloni yang tadinya menganut Kristen, kemudian keluar lalu menganut ajaran yang baru yaitu Islam. Nah, di dalam Islam juga dia bertindak konyol. Artinya apa? Dia menista kepercayaan daripada orang-orang Kristen, agama yang sebelumnya dia anut. Dia berkata begitu macam-macam tentang Kristen, tentang kitab sucinya dan sebagainya. Apakah itu pantas? Tidak, karena kita berada di dalam negara hukum, kita diatur bagaimana kita hidup berdampingan, toleransi satu dengan yang lain. Nah, ini yang sama sekali tidak boleh terjadi ketika kita merasa bahwa agama baru yang kita anut ini jauh lebih benar dan agama sebelumnya adalah salah, tapi bukan berarti harus kita melecehkan agama sebelumnya. Nah, sebab apa? Sebab semua kepercayaan itu bersifat pribadi masing-masing dan hubungannya dengan Allah atau apa yang dia percayai dan tidak punya hak untuk diusik oleh orang lain. Nah, jadi dari video ini saya mau berikan pemahaman kepada kita bahwa ketika kita beritakan Injil, beritakanlah Injil dengan tulus, dengan penuh kasih kepada semua orang, dengan tujuan adalah jika Allah berkehendak, maka
Allah akan menyelamatkan orang yang mendengarkan Injil dari pemberitaan kita. Dan jika tidak, maka Allah juga tidak akan pernah menyelamatkan orang tersebut. Karena keputusan menyelamatkan orang itu ada bergantung pada Allah sendiri. Kita hanya alat saja di dalam tangannya. Lalu kalau alat saja di dalam tangannya, dan kemudian kita bertindak tidak berhikmat dengan cara melecehkan agama lain supaya orang yang dilecehkan itu mau masuk ke dalam agama kita, ini sungguh bukan pertobatan yang sejati datang daripada Allah. Tetapi kita sendiri memaksakan kemauan kita, memaksakan kehendak kita untuk membawa orang datang kepada Allah. Ini sama sekali melanggar etika, melanggar hak asasi manusia, melanggar kepercayaan seseorang. Itu sama sekali tidak sesuai dengan kebenaran. Kita juga bisa melihat dan mencontohi setiap pendeta-pendeta besar yang ada di Indonesia saat ini. Mereka begitu hebat dalam KKR, mereka begitu hebat di dalam menyampaikan firman Tuhan di tempat-tempat umum. Tapi adakah mereka menghina, melecehkan agama-agama yang lain? Tidak. Mereka hanya mau menyampaikan bahwa Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Jika kau tidak bertobat, maka kau akan masuk neraka. Hanya itu yang mereka mau sampaikan. Bertobatlah supaya engkau tidak binasa. Tidak lebih daripada itu. Mereka tidak mau mengatakan bahwa ini jelek, itu jelek, agama ini tidak benar. Tidak. Karena mereka tahu bahwa apa yang mereka sampaikan, semua ini bergantung kepada Allah yang punya hidup ini, yang mau menyelamatkan siapa saja yang dikasihinya. Jadi kita tidak punya hak untuk melecehkan atau menistakan atau memvonis agama orang lain itu bahwa salah. Kiranya itu hanya jatuh salah dan benarnya itu pada keputusan hati kita masing-masing. Bagaimana kita yakin dengan kepercayaan kita dengan Allah yang kita sembah. Jadi kalau mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang benar, biarlah mereka percaya. Dan jika Allah orang Kristen melalui Kristus Yesus adalah yang benar, maka percayalah apa yang kamu percaya. Sebab Kristen mempercayai keselamatan datang itu bukan karena perbuatan baik, keselamatan datang itu bukan karena usaha kita beramal, tetapi keselamatan datang karena anugerah Allah semata yang Allah berikan kepada makhluk yang dicintainya. Nah, sekian dari video saya mau ingatkan kembali untuk kita bertindak cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tujuan utama kita adalah memberitakan Injil supaya mereka diselamatkan, bukan mau menghina atau mau melecehkan agama mereka supaya mereka masuk ke dalam agama kita. Ini sungguh cara yang tidak baik dan cara yang salah. Pada akhirnya apa? Polisi akan menciduk engkau lalu kemudian bawa engkau kepada penjara dan tinggal di sana. Lalu kemudian bilang bahwa engkau menderita karena Kristus. Ini sesuatu yang konyol, gitu ya. Ini sesuatu yang konyol. Jadi saya percaya ketika Anda menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan Injil dan tidak memaksakan seseorang untuk menjadi Kristen, maka itu adalah keputusan masing-masing dan itu adalah hal yang baik. Karena kepentingan untuk beragama atau urusan untuk beragama itu urusan pribadi masing-masing, tidak perlu untuk memaksa. Nah, kiranya ini menjadi peringatan, ini bisa menjadi masukan dan bahan. Jika Anda setuju, Anda bisa komen juga di bawah di akun YouTube saya. Dan jika Anda tidak setuju, Anda juga bisa memberikan komen. Sehingga kita bisa saling sharing di dinding komentar yang ada di akun YouTube saya. Saya percaya setiap pemberita Injil pasti disertai oleh Tuhan dengan hikmat yang luar biasa.